Kembali lagi di Obsesi. Yes. Setelah ini akan ada Buletin Indonesia Siang bersama Herjunot Saputra dan juga Gaty Kamkaya. Aduh, anyway. Bukan berita-berita yang bagus. Oh, bukan hot. Kalau hot kita. Itu kita. Hits, itu kita. Keren, itu kita. Ada loh orang puji dirinya sendiri gitu ya. Dia coba. Tapi pemirsa, kita ketemu lagi besok jam 10 pagi ya. Jangan lupa Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Dan untuk Sabtu dan Minggu tetap jam 6 pagi. Spesial. Spesial dan pastinya dengan berita selebriti nggak kalah update, hot dan juga in-depth. Bagi pemirsa yang belum puas menyaksikan Obsesi hari ini bisa klik di www.okezone.tv. Tapi sebelum kita pamit nih, berikut ini ada berita dari Andika, mantan personel Kangen Band yang kuliah hukum. Kuliah hukum, kenapa? Kuliah hukum ini bagus ya? Bagus dong. Ini kan dia punya kesempatan lagi dan juga memang karena katanya dia sering keluar masuk penjara jadi dia pengen kuliah hukum. Motivasi yang agak aneh sebenarnya gitu. Saya pengen nanya itu, Andika konsep hidupnya apa ya? Agak-agak bingung saya. Jadi kita tunggu, kuliah hukum karena sering keluar masuk bui. Oh. Dibandingin hidup bener, jadi mendingan lo kuliah hukum gitu ya. Oh iya. Mungkin kita harus pelajari dulu konsep hidupnya Pak. Kita nanti merenung dulu, merenungi konsep hidupnya dia. Mungkin kita bisa belajar sesuatu dari hidupnya. Iya, mungkin kita akan buang-buang waktu juga kalau kita lakukan itu. Daripada kita buang-buang waktu, langsung aja. Selanjutnya ada berita apa lagi? Ada Marissa Haque yang sindir Chico Hakim, mantan kekasih Yuni Shara ya di media sosial. Dan juga ada Tsania Marwa yang datangi kantor KPAI. Semuanya terangkum dalam Obsesi Update hari ini. Saya Ovidian. Saya Reza Dangin. Salam Obsesi. Bye-bye. Tuh, pusing ya. Kerap berurusan dengan hukum hingga kerap bolak-balik masuk bui, rupanya membuat ex-vokalis Andika Band ingin menjelajahi kasus hukum. Untuk tahu lebih dalam ihwal seluk-beluk hukum itulah, tahun ini pria asal Lampung yang sempat mendekam di penjara karena kasus narkoba dan KDRT ini berencana akan kuliah mengambil jurusan hukum. Keinginan Andika itu terungkap dalam sebuah wawancara dengan salah satu TV swasta. Keinginan Andika jelas cukup menggeser orientasinya dari yang semula di dunia tarik suara. Lantas mungkinkah rencana tersebut sebagai langkah banting setir di tengah lesunya dunia musik tanah air? Apalagi pamor Andika makin redup belakangan ini. Saat Andika mencoba bergegas mencari dunia lain, artis yang justru sudah menempuh studi doktoralnya lebih dulu yakni Marissa Haque, justru tengah santer dikabarkan tengah berseteru dengan mantan pacar Yuni Shara, Chico Hakim. Melalui sebuah akun Instagram yang diduga miliknya, Marissa menyindir 2 kali kegagalan mantan suami Wanda Hamidah itu terkait pilihan politik sekaligus cintanya. Yang mengejutkan, sindiran itu juga memuat kata-kata vulgar dan sangat private. Menanggapi postingan kata-kata yang diduga milik istri Ikang Fauzi itu, Chico menjawabnya dengan berhusnuzon. Ia seolah tak bisa percaya jika kata-kata tersebut keluar dari tulisan orang yang sudah bertitel doktor. Sejak menggugat cerai sang suami 24 Maret lalu, nyaris setiap hari Tsania Marwa berlinang air mata. Atta Larik Syah dituding sebagai kubu Tsania sebagai pihak yang menghalang-halangi ibu 2 anak itu bertemu dengan 2 buah hatinya yang kini berada di tangan Atta Larik. Tak tahan dengan kondisi itu, pihak Tsania pun melaporkan kubu Arik ke KPAI. Dan kemarin setelah sebelumnya pihak Atta Larik absen menghadiri panggilan KPAI, kemarin Tsania hadir mencurahkan semua isi hatinya di hadapan Komisioner KPAI. Siang ini KPAI memang memanggil Mbak Marwa terkait dengan pelaporannya untuk hak akses bertemu dengan anak. Prinsip dari KPAI ya kita menjalankan SOP untuk pemanggilan, meminta informasi yang sejelas-jelasnya tentang keinginan bertemu dengan anak, dan prinsipnya sesuai dengan undang-undang kita berharap kalaupun terjadi persoalan dengan orang tua, anak tetap anak berdua, tetap diasuh oleh berdua, tetap punya hak akses bertemu, dan problema yang ada di antara orang tua bisa dilepas untuk urusan anak. Intinya seperti itu aja sih kira-kira. Seperti yang tadi sudah dibicarakan, saya juga memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Dan memang tujuan kita di sini cuma satu, supaya saya itu bisa bertemu dengan anak saya lagi, mendapatkan hak asuh sebagaimananya seorang ibu. Dari waktu yang tersisa, dari kesedihan yang terus berurai, Tsania berharap ia bisa segera bertemu buah hatinya itu. Saya nggak tahu anak saya sakit atau enggak. Yang saya tahu anak saya sih udah lama nggak masuk sekolah. Alasannya apa? Saya nggak tahu pasti.